Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Febriansyah dari kelas 6J membahas tentang ta'arud al-adillah. Sebelum saya memulai penjelasan saya ingin berpantun. Dari hulu turun ke muara, perahu laju membawa pukat. Membuka kelas dengan bismillah, semoga belajar membawa berkat. Jadi saya membahas tentang ta'arud al-adillah. Apa itu ta'arud al-adillah? Secara etimologi, ta'arud berarti saling bertentangan. Sedangkan al-adillah adalah bentuk jamak daripada dalil atau petunjuk atau landasan hukum. Dan sedangkan secara harfiah yaitu pertentangan antar dalil. Dan menurut terminologi usul fiqh, kondisi di mana dua dalil atau lebih yang setara kekuatannya menunjukkan hukum berbeda terhadap suatu masalah, tampak bertentangan secara lahiriah atau bukan yang hakiki. Terus syarat terjadinya ta'arud. Yang pertama, derajat yang setara. Dalil-dalil harus memiliki kekuatan hukum yang seimbang. Misalnya Al-Quran dengan Al-Quran, atau hadis dengan hadis, atau hadis sahih dengan hadis yang sahih. Terus yang kedua, ada objek yang sama, yaitu pertentangan terjadi pada objek hukum yang sama dalam waktu yang sama, bukan persoalan yang berbeda konteksnya. Dan terus tidak bisa digabung. Tidak mungkin dilakukan penggabungan makna secara langsung tanpa menggunakan metode penyelesaian tertentu. Prinsip fundamental daripada ta'arud al-adillah tidak ada pertentangan yang hakiki dalam sumber hukum Islam. Semua dalil pada dasarnya saling melengkapi dan harmonis dan harmonis. Ta'arud hanya bersifat zahir yang tampak, bukan kontradiksi nyata. Oleh karena itu diperlukan metode penyelesaian yang tepat agar makna dalil dapat dipahami secara utuh sesuai tujuan syariat Islam. Perbedaan konteks, waktu, dan kondisi sosial saat dalil disampaikan menjadi sumber utama munculnya ta'arud dalam praktik fikih. Terus di sini ada macam-macam ta'arud al-adillah. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis dengan hadis, yang ketiga Al-Quran dan hadis, yang keempat antar dalil naqli, dan yang kelima antara dalil naqli dan akli, dan enam berdasarkan kekuatan. Nah, itulah macam-macam ta'arud al-adillah. Ulama usul fiqh mengklasifikasikan ta'arud berdasarkan sumber dalil dan kekuatannya. Klasifikasi ini menentukan metode penyelesaian yang akan digunakan. Terus ada 3 jenis ta'arud utama. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu sangat jarang terjadi karena Al-Quran memiliki kesempurnaan dan konsistensi. Diselesaikan melalui penafsiran kontekstual, takhsis, atau memahami asbabun nuzul. Terus yang kedua ada hadis dengan hadis. Ya, ini yang paling sering ditemukan dalam praktik fikih. Ulama meneliti sanad, matan, dan konteks hadis untuk menentukan solusi. Bisa terjadi antar hadis sahih maupun berbeda kualitas. Terus yang terakhir ada Al-Quran dengan hadis, yaitu Al-Quran diutamakan sebagai sumber hukum, sumber utama, kecuali hadis berfungsi sebagai penjelas, yaitu bayan, pengkhusus atau takhsis, atau pembatas atau takyid terhadap ayat Al-Quran. Terus di sini metode penyelesaian ta'arud. Yang pertama at-taddi, yaitu menguatkan dalil yang lebih kuat. Terus an-nas, menghapus hukum yang terdahulu. Dan al-jam'u, yaitu mencari kompromi antara dalil-dalil. Terus at-tasaqud, yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian harus dilakukan secara berurutan, menunjukkan komitmen Islam untuk menghormati semua dalil sebelum memutuskan meninggalkannya. Nah, di sini 4 metode penyelesaian.
seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama al-jam'u wa at-taufiq, yaitu mengkompromikan kedua dalil agar keduanya tetap diamalkan sesuai konteks, kondisi dan masing-masing prioritas ulama. Terus yang kedua at-tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan kualitas sanad, kejelasan makna, kesesuaian prinsip syariat, dan banyaknya jalur periwayatan. Terus an-nas, yaitu dalil yang datang kemudian menghapus hukum sebelumnya, mensyaratkan bukti kronologi yang pasti, dan tidak memungkinkan kompromi atau at-tarjih. Yang keempat yaitu at-tasaqut, yaitu langkah terakhir. Kedua dalil digugurkan, ulama beralih ke dalil lain atau ijtihad seperti qiyas untuk menetapkan hukum. Terus ringkasan dan signifikansi, yaitu pertentangan zahir. Ta'arud bukan kontradiksi hakiki, melainkan perbedaan pemahaman, konteks atau kondisi penerapan dalil. Terus metode sistematisnya, ulama merumuskan 4 metode berurutan. Kompromi, yang pertama kompromi, terus tarjih, terus nas, dan terakhir yaitu tasaqut, agar menjaga integritas semua dalil. Terus yang terakhir harmoni syariat, semua dalil pada dasarnya saling melengkapi. Kajian ta'arud membuktikan keutuhan dan konsistensi hukum Islam. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ta'arud al-adillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.